Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Rozi. Pada pertemuan kali ini, Pak Rozi akan membahas tentang permainan bola besar, cabangnya yaitu bola basket. Pada materi sebelumnya, Pak Rozi sudah membahas tentang sepak bola. Pada video kali ini, Pak Rozi akan membahas semua tentang bola basket. Sudah siap untuk menyimak materi kali ini, anak-anakku? Sebelum memulai, kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan tadi pembelajaran kali ini berjalan lancar dan anak-anak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, langsung masuk ya ke pengertian. Pengertian bola basket yaitu olahraga menggunakan tangan yang dilakukan secara berkelompok dan dimainkan oleh dua tim yang saling berlawanan. Masing-masing tim memiliki 5 orang anggota. Setiap tim berusaha mencetak poin dengan cara memasukkan bola ke dalam ring lawan sebanyak-banyaknya. Anak-anak pasti sudah pada tahu ya permainan basket itu seperti apa. Intinya basket adalah memasukkan bola ke dalam ring menggunakan tangan sambil digiring, dribble. Lanjut, masuk ke sejarah. Sejarah bola basket dulu itu awalnya diciptakan oleh seorang guru olahraga bernama James Naismith sekitar tahun 1891. Jadi awalnya Pak guru olahraga bernama James Naismith ini iseng-iseng menciptakan sebuah permainan dengan tujuan akhir memasukkan bola ke keranjang. Dulu tuh awalnya basket juga masih dimainkan dengan 9 pemain ya. Saat itu belum kayak sekarang ini. Dulu awal diciptakan masih 9 pemain. Dan saat itu juga tidak ada dribble. Saat itu hanya oper-mengoper, kalau sudah mendekati ring baru di shooting. Jadi tidak ada dribble. Lama-kelamaan seiring perkembangan zaman, peraturan mulai berubah, mulai ditambah, mulai ada dribble, mulai ada pelanggaran-pelanggaran. Lanjut, masuk ke peraturan pemain. Basket tentunya dalam satu tim yang masuk ke lapangan ada 5 orang pemain ya. Sisanya cadangannya boleh bebas, boleh 5, boleh 7, tapi yang masuk ke lapangan ada 5 pemain. Di dalam basket 5 pemain itu dibagi lagi, ada yang pemain belakang, ada pemain tengah, dan ada pemain depan. Lanjut, masuk ke peraturan skor dan durasi pertandingan. Menurut Federasi Internasional Dunia atau biasa disingkat FIBA, ini adalah induk organisasi dunia, namanya FIBA. Itu adalah waktunya 4 kali 10 menit atau 4 quarter biasanya. Setiap jeda babak nanti istirahatnya yaitu 10 menit. Jadi babak pertama atau kuarter pertama 10 menit, nanti istirahat 10 menit. Lanjut ke kuarter kedua 10 menit, istirahat lagi 10 menit. Sampai kuarter terakhir, kemudian selesai. Yang menang yaitu tim yang paling banyak memasukkan bola ke dalam ring. Seperti itu. Itu kalau aturan Federasi Dunia 4 kali 10 menit. Kalau aturan NBA ya, NBA ini adalah Federasi Basket Amerika, itu adalah 4 kali 12 menit.
Lanjut kita ke peraturan membawa bola. Pemain ketika membawa bola tidak boleh lama-lama ya, ada aturannya. Yang pertama 3 second violation. Ini maksudnya ketika menyerang, pemain tidak boleh berada di persegi yang orange ini selama 3 detik ya. Tidak boleh berada di situ 3 detik. Jadi harus keluar lagi. Kalau posisi menyerang ada yang berada di kotak tersebut selama 3 detik, maka terjadi pelanggaran. Hukumannya adalah turnover atau bola diberikan kepada tim lawan. Kemudian yang kedua 8 second violation. Ini artinya kita ketika berada di area pertahanan, katakanlah sini area pertahanan. Ketika kita di sini itu tidak boleh lama-lama membawa bola ya. Katakanlah oper ke sini, oper ke sini, oper ke sini lagi. Itu tidak boleh melebihi 8 detik. Kalau sudah di dalam area sendiri selama 8 detik, nanti terjadi pelanggaran juga, diberikan turnover kepada tim lawan. Kemudian yang terakhir ada 24 second violation. Ini artinya ketika kita menyerang area pertahanan lawan, jangan terlalu lama membawa bola ya, maksimal hanya 24 detik. Kalian ngoper sana ngoper sini, ndak disut cuma ngoper terus, ndak berani ngesut, sudah melebihi 24 detik, maka wasit akan meniup peluit pelanggaran. Jadi tidak boleh lama-lama membawa bola. Dalam 24 detik harus sekali shoot ya. Lanjut peraturan yang keempat ada wasit. Wasit dalam bola basket ada 3 ya. Katakanlah ini wasit yang pertama, ini wasit yang kedua, dan ini wasit yang ketiga. Tugas wasit utama yaitu memimpin dan memegang penuh kekuasaan selama pertandingan. Kalau ada foul, ada pemain yang berkelahi seperti itu, wasit utama ini yang menentukan keputusannya, atau biasa juga disebut referee. Kemudian yang kedua ada umpire. Wasit kedua ini melakukan tugas yang tidak dilakukan oleh wasit utama. Misal ada pemain yang berkata kotor, wasit kedua ini yang menghukum. Ada pemain yang berada di area lawan selama 3 detik tadi 3 second violation. Nah, ini wasit kedua yang memantau terus. 8 second violation juga wasit yang kedua. Kemudian yang ketiga scorer adalah wasit yang mencatat segala sesuatu yang terjadi selama pertandingan. Katakanlah si A mencetak skor di menit ke-7. Lah, si wasit skor ini mencatat dan menulis. Kalau ada kejadian pelanggaran juga dicatat oleh wasit scorer ini. Lanjut masuk ke peralatan yang pertama. Dalam bola basket yang pertama ada lapangan. Bentuk lapangan basket bisa dilihat seperti itu ya, bentuknya persegi panjang. Panjangnya ini ada 28 meter. Kemudian untuk lebarnya ada 15 meter. Untuk diameter lingkaran tengah, jadi dari sini muter ke sini ada 3,6 meter. Terus untuk jarak garis 3 poin, 3 poin, jadi yang ini jarak garis 3 poin kering, ini kering, ringnya yang bulat kecil itu adalah 6,75 meter. Kemudian kalau jarak garis busur itu berarti yang ini kering ada 1,25 meter seperti itu. Lanjut masuk ke peralatan yang kedua, ada bola basket. Bisa kalian lihat bolanya seperti itu ya. Kebanyakan bola basket itu dominan warna coklat atau enggak orange ya. Ada size 5,
size 6 sama size 7. Untuk size 5 biasanya digunakan anak SD, anak umur 9 ke bawah. Untuk size 6 biasanya digunakan anak SMP ya, untuk anak usia 9 sampai 12 tahun. Kalau size 7 itu sudah untuk orang dewasa, untuk SMA 13 tahun ke atas. Lanjut masuk ke peralatan yang ketiga, ada ring basket. Bentuk ring basket seperti ini ya, jadi melengkung, berdiri, kemudian melengkung seperti ini. Nah, tingginya ini dari lantai ke atas ada 3,05 meter. Kemudian diameter ring, nah ini diameter lingkaran untuk masukkan bolanya ada 45 cm. Jarak tiang ring ke end line, jadi tiang ring ini, nah ini tiang ke end line maksudnya garis terakhir, misalkan di sini ya, nah ini ada garis, nah ini ada 1 meter ya, ini ada 1 meter. Kemudian panjang papan pantulnya itu berarti ini, nah kotak ini ada 1,8 meter kali 1,05 meter. Kemudian ukuran kotak tengah yang kecil itu 59 kali 45 cm. Kemudian jarak papan pantul ke end line, jadi jarak papan pantulnya ini ke end line-nya di bawah itu ada 1,2 meter. Masuk ke peralatan yang keempat, ada seragam ya. Seragam dalam basket harus sama ya, semua harus sama, tidak ada satupun yang berbeda. Beda dengan sepak bola. Sepak bola kiper harus berbeda sama pemain. Kalau basket satu tim harus sama semua, putih ya putih semua, merah merah semua, ungu ungu semua. Kemudian yang membedakan bola basket tentunya ada di lengan. Kalau olahraga lain bajunya ada lengan, kalau dalam basket lengannya tidak ada, karena basket olahraga yang menggunakan tangan akan sangat menyulitkan jika ada lengannya, jika pakai lengan yang panjang katakanlah. Nah maka dari itu seragam basket tidak ada lengannya seperti gambar di bawah ini ya. Juga harus pakai nomor ya, nomor juga penting biar memudahkan wasit mencatat selama pertandingan, seperti itu. Masuk ke sepatu. Sepatu dalam basket biasanya itu tinggi ke atas ya. Ini juga tinggi ke atas, sama nih tinggi ke atas. Nah ini ya, ciri khasnya sepatu bola basket seperti itu. Sama ya, umumnya sepatu bola basket terbuat dari bahan yang empuk dan ringan. Tidak diperkenankan menggunakan sepatu yang berat dan keras karena dapat melukai pemain lawan. Oke, masuk ke teknik dasar. Teknik dasar dalam bola basket, yang pertama ada cara megang bola. Cara megang bola ini ada tekniknya, tidak sembarangan kita memegang bola ya. Cara megang bola yang benar adalah kedua tangan diletakkan di samping kanan dan kiri, jangan sampai meletakkannya di kanan dan bawah, nanti bisa jatuh. Jari-jari tangan harus dibuka lebar ya, jangan sampai merapat. Kalau bisa direnggangkan dan dibuka yang lebar agar bola benar-benar dalam genggaman dan tidak mudah lepas. Kemudian masuk teknik dasar yang kedua, yaitu ada dribble. Dribble artinya menggiring atau memantulkan bola ke lantai berkali-kali sambil terus berjalan atau berlari menuju ring lawan. Dribble dibagi menjadi dua ya, ada dribble tinggi dan ada dribble rendah. Dribble tinggi biasanya
dilakukan ketika sedang bebas dan jauh dari lawan. Santai, sedang santai, biasanya pakai dribble yang tinggi. Kalau sudah mendekati musuh, sudah berhadapan satu lawan satu, one on one, biasanya pakai dribble rendah. Karena dribble rendah ini susah untuk direbut. Pergerakannya yang cepat menyulitkan pemain lawan untuk merebut. Jadi ketika sudah one on one, biasanya dilakukan dribble rendah untuk bisa mengecoh pemain lawan. Lanjut, teknik dasar yang ketiga, ada yang namanya passing. Passing artinya mengoper atau mengumpan kepada teman satu tim, ya. Sebenarnya passing itu ada banyak, ada yang menggunakan satu tangan, ada yang menggunakan dua tangan. Kalau yang menggunakan dua tangan dibagi menjadi tiga, ya. Yang pertama ada chest pass. Gambarnya bisa dilihat seperti ini. Chest pass yaitu umpan mendatar di depan dada. Jadi umpannya menggunakan dua tangan, mendatar di depan dada. Menangkapnya juga sedada juga, seperti itu. Kemudian yang kedua ada yang namanya bounce pass. Bounce pass yaitu umpan yang dilakukan memantul ke lantai, biasanya satu kali pantulan kemudian ditangkap. Dan yang terakhir ada overhead pass, umpan yang dilakukan di atas kepala, jadi umpannya naik. Masuk ke teknik dasar yang keempat, ada yang namanya pivot, ya. Pivot yaitu suatu gerakan memutar badan sambil bertumpu pada salah satu kaki sebagai porosnya. Katakanlah yang sebagai tumpuan adalah kaki kanan, maka ketika melakukan pivot, kaki kanan ini tidak boleh diangkat maupun berpindah tempat. Kaki kanan ini harus tetap di lantai sambil badan memutar ke kanan maupun ke kiri. Fungsi pivot yaitu untuk mengecoh lawan. Yang terpenting dari teknik ini adalah itu tadi, ya, kaki tidak boleh dipindahkan ke tempat lain, harus menjadi poros seperti itu. Masuk ke teknik dasar yang kelima, ada shooting. Shooting artinya menembak atau memasukkan bola ke dalam ring. Sering kita lihat, ya, shooting adalah suatu gerakan atau tujuan akhir dalam permainan bola basket, ya. Kalau bola basket tidak ada shooting, maka bola tidak bisa masuk, tidak ada skor. Maka dari itu shooting termasuk teknik yang harus bisa dikuasai. Shooting ada banyak, ya. Salah satunya ada jump shot, ada layup, dan ada slam dunk. Contoh jump shot, ya, seperti ini. Jump shot yaitu memasukkan bola sambil melompat kedua kaki, ya. Jadi ini kakinya sama-sama melompat. Kemudian yang kedua ada slam dunk, ya. Slam dunk termasuk salah satu teknik yang sulit, ya. Kenapa sulit? Karena slam dunk ini caranya adalah memasukkan bola ke ring, namun tangan harus benar-benar menyentuh ring. Jadi termasuk sulit karena kebanyakan orang Indonesia itu tinggi badannya tidak terlalu tinggi. Jadi untuk melakukan slam dunk tentunya termasuk susah. Kalau orang luar negeri badannya tinggi-tinggi, itu untuk melakukan slam dunk kelihatannya mudah. Kemudian ada juga yang namanya layup. Layup yaitu memasukkan bola menggunakan 3 langkah. Yang pertama menangkap bola, kemudian langkah kaki pertama, kemudian yang kedua langkah kaki kedua, dan yang terakhir melompat. Jadi tangkap, langkah pertama, langkah kedua, lompat, kemudian sambil melompat dimasukkan bolanya. Masuk teknik dasar yang terakhir, ada rebound. Rebound artinya mengamankan bola
dari jangkauan lawan, ya. Intinya rebound adalah seperti itu. Rebound pun dibagi lagi, ya. Yang pertama ada offensive rebound. Jadi katakanlah ketika kita menyerang, ada teman kita yang menshooting kemudian gagal masuk, kita harus melakukan rebound, ya. Kita harus amankan bola tersebut dari jangkauan lawan, kemudian kita masukkan bolanya lagi. Itu namanya offensive rebound. Yang kedua ada defensive rebound. Defensive rebound artinya ketika musuh menyerang dan menshooting tidak masuk, kita harus melakukan rebound. Kita harus melindungi bola, kita harus meraihnya supaya bola tidak direbut musuh. Jadi defensive rebound diamankan kemudian menyerang musuh. Kalau ofensif setelah mengamankan dimasukkan, kalau defensif setelah mengamankan kita balik menyerang. Oke, masuk pelanggaran dalam bola basket. Yang pertama ada personal foul. Personal foul artinya pelanggaran perseorangan, artinya pelanggaran yang dilakukan oleh seorang pemain. Jadi katakanlah si A ini ia melakukan pelanggaran, maka ia mendapatkan personal foul 1 kali. Batas maksimal satu pemain mendapatkan personal foul adalah 5 kali, ya. Kalau sudah 5 kali personal foul, pelanggaran yang keenam, ia akan mendapatkan foul out atau dikeluarkan dari permainan. Kemudian yang kedua ada team foul. Team foul artinya pelanggaran satu tim, artinya pelanggaran yang dilakukan kumulatif oleh satu tim. Kemudian yang ketiga ada technical foul. Technical foul artinya pelanggaran teknik, yaitu pelanggaran yang bersifat berat, misalnya berkata kasar kepada wasit, memicu perkelahian, meludahi lawan, seperti itu termasuk ke technical foul, bisa dikeluarkan dan bisa mendapatkan skors atau sanksi. Kemudian yang keempat ada blocking foul. Blocking foul yaitu pelanggaran yang terjadi karena pemain dengan sengaja menghentikan lawan dengan cara menutup pergerakannya secara tiba-tiba. Jadi blocking foul ini kita menutup pergerakan lawan secara tiba-tiba, itu enggak boleh. Kemudian ada flagrant foul, yaitu jenis pelanggaran yang tidak etis karena dengan sengaja ingin menciderai lawan atau memukul lawan. Katakanlah ada pemain yang membuat kita emosi, kemudian kita tidak bisa menahan emosi, kita memukul lawan tersebut. Nah, maka pelanggaran ini termasuk ke flagrant foul. Kemudian yang keenam ada traveling foul. Traveling foul artinya pelanggaran yang dilakukan oleh pemain karena melakukan 2 langkah lebih tanpa melakukan dribble. Jadi dalam basket itu ketika menyerang harus melakukan dribble, ya. Jangan sampai kita menangkap bola dengan 2 tangan namun kita melangkah 2 langkah, itu masuk ke traveling nanti, ya. Jadi boleh beberapa langkah namun bolanya harus didribble. Jangan sampai bolanya ditangkap tapi kita melangkah 2 kali, nanti masuk ke traveling. Oke, yang ketujuh ada backball. Backball yaitu pelanggaran yang terjadi karena pemain melakukan dribble kembali ke wilayah pertahanan setelah melewati garis tengah. Maksudnya ketika kita sudah membawa bolanya melewati garis tengah, itu kita tidak boleh menggiring kembali bolanya menuju area pertahanan, ya. Tidak boleh. Kalau sampai kita sudah melewati garis tengah kemudian kita lupa membawa bolanya masuk ke pertahanan, lah itu nanti bisa mendapat pelanggaran hukuman backball, ya. Kemudian
Yang kedelapan ada foul out. Foul out adalah hukuman untuk pemain yang telah menerima 6 kali personal foul dalam 1 kali pertandingan. Personal foul tadi masih ingat ya, jadi pelanggaran yang dilakukan perseorangan. Jadi orang ketika melakukan pelanggaran ini dicatat oleh wasit. Katakanlah si A ini melakukan pelanggaran 3 kali, ini dicatat oleh wasit. Jangan sampai ia melakukan pelanggaran yang ke-6. Kalau sudah yang ke-6, maka ia akan mendapatkan foul out. Ia tidak boleh masuk ke pertandingan, ia harus diusir dari lapangan, seperti itu. Kemudian yang nomor 9 ada defensive 3 second, yaitu pelanggaran yang terjadi karena pemain bertahan diam selama 3 detik di pen area defense saat musuh sedang offense. Maksudnya ketika kita bertahan, kita tidak boleh berada di persegi di bawah ring tadi ya, yang di awal-awal 3 second violation tadi. Nah, itu ketika kita bertahan, kita tidak boleh berada di persegi panjang tersebut selama 3 detik lebih ya. Kalau sampai kita diam di situ selama 3 detik sedangkan musuh sedang menyerang, maka hukumannya nanti defensive 3 second. Kemudian yang ke-10 ada double dribble. Artinya pelanggaran yang dilakukan oleh pemain karena melakukan dribble lagi setelah 2 kali memegang dengan 2 tangan ya. Maksudnya misalkan teman kita mengoper kepada kita, kita menangkap dengan 2 tangan, kita melakukan dribble, kemudian setelah itu kita menangkap 2 tangan lagi. Nah, setelah menangkap yang kedua ini kita tidak boleh melakukan dribble lagi ya, harus mengoper atau tidak mengesut ke ring. Ketika sudah melakukan 2 tangkapan, kita melakukan dribble lagi, itu nanti masuknya ke double dribble, tidak boleh. Yang 11 ada pushing foul, artinya pelanggaran yang terjadi karena mendorong musuh dengan sengaja yang mengakibatkan pemain musuh tersebut hilang keseimbangan maupun jatuh. Tidak boleh ya, kita sengaja mendorong, itu nanti masuknya ke pushing foul. Kemudian yang terakhir ada jumping foul, yaitu pelanggaran yang terjadi karena pemain yang hendak melakukan jump shot membatalkan jump shot tersebut padahal sudah dalam posisi melompat. Maksudnya ketika mau melakukan jump shot kan kita melompat ya. Nah, ketika kita melompat namun bolanya tidak di shoot, bola masih di tangan kita, itu tidak boleh ya. Ketika kita udah melakukan jump shot itu ya harus di shoot, tidak boleh tidak jadi mengesut. Kalau kita sudah jump shot kemudian kita tidak jadi mengesut, itu nanti pelanggaran. Oke, kita sudah berada di penghujung slide. Itu artinya materi basketnya sudah Pak Rozi sampaikan semua ya, dipahami, dan semoga apa yang Pak Rozi sampaikan ini bermanfaat untuk anak-anak. Sampai bertemu lagi di video Pak Rozi selanjutnya. Anak-anak di rumah tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Semoga kita semua dilindungi dari segala macam penyakit, dan semoga virus corona ini segera menghilang dan kita semua kembali dalam keadaan sehat walafiat. Kurang lebihnya Pak Rozi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, feeling good like I should. Winning